Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Fungsi kuadrat menggambar grafik fungsi Y sama dengan AX kuadrat tambah C. Ingat kembali bentuk umum dari fungsi kuadrat, bahwa fx sama dengan ax kuadrat tambah bx tambah c, atau y sama dengan ax kuadrat tambah bx tambah c dengan a tidak sama dengan 0. Jadi y sama dengan ax kuadrat tambah c merupakan y sama dengan ax kuadrat tambah bx tambah c dengan b sama dengan 0. Kita akan melihat gambar dari grafik apabila nilai A dan C-nya berubah. Awalnya ini adalah gambar apabila A-nya sama dengan 0 dan C-nya sama dengan 0. Apakah ada parabolanya atau grafiknya? Ya, tidak ada ya di sini. Baik, kita sekarang akan ubah nilai A-nya menjadi positif. Mulai dari A sama dengan 1. Maka ada grafiknya terbuka ke atas. Ini A sama dengan 2, A sama dengan 3, A sama dengan 4, dan A sama dengan 5. Semakin besar nilai A, maka kurva akan semakin kurus. Dan semakin kecil, kurvanya akan semakin melebar. Bagaimana kalau negatif? Kalau negatif, kurvanya akan terbuka ke bawah atau menghadap ke bawah. Ya, semakin ke bawah maka akan semakin kurus. Baik. Nah, kita coba di sini letakkan nilai A-nya sama dengan 2. Dan kita coba eksplorasi nilai C. Bagaimana kalau C-nya bernilai positif? Ya, C sama dengan 1. Maka di sini titik puncaknya naik ya. Yang tadinya ketika C sama dengan 0 ada di titik 0,0. Ketika diubah menjadi C sama dengan 1 akan naik di sini menjadi di titik Y sama dengan 1. Kemudian jika C sama dengan 2, maka titik puncaknya atau titik potong terhadap sumbu Y-nya menjadi di titik 0,2. Jika 3 juga sama, titik potongnya menjadi 0,3. Kalau 4 naik juga, titik potongnya atau titik puncaknya naik di 0,4. Baik, bagaimana kalau negatif? C-nya negatif? Ternyata kalau negatif titik potongnya akan turun ke bawah. Iya. Kalau negatif 2, turun juga di titik negatif 2. Jika negatif 3, turun lagi di negatif 3. Dan jika negatif 4, sama. Seperti itu seterusnya. Ya, pengaruh nilai dari A dan C terhadap grafik atau parabola suatu fungsi kuadrat. Grafik fungsi Y sama dengan AX kuadrat tambah C dengan A lebih dari 0, maka parabola menghadap ke atas atau terbuka ke atas. Y sama dengan X kuadrat contohnya, maka grafiknya akan seperti ini. Ya, karena nilai A-nya sama dengan 1, ada C-nya enggak di sini? Tidak ada C-nya atau C sama dengan 0. Titik puncaknya berada di titik 0,0. Ini titik puncaknya. Kemudian titik potong terhadap sumbu Y ada di titik 0,0 juga. Ya, ingatkan kembali, ini adalah sumbu X yang mendatar atau horizontal, kemudian yang vertikal adalah sumbu Y. Nah, titik potong terhadap sumbu Y itu di sini ya, Y 0,0. Kemudian jika ada persamaan Y sama dengan X kuadrat tambah 2, bagaimana bentuk grafiknya? Grafiknya seperti ini ya. A-nya sama dengan 1 dan C-nya sama dengan 2. Maka tadinya 0 titik potongnya di sini ya, naik 2 ke atas.
Baik, kalau begitu titik puncaknya berubah. Awalnya di 0,0 menjadi di 0,2. Ini titik puncaknya atau titik baliknya. Nah, titik potong terhadap sumbu Y-nya awalnya juga di 0,0 menjadi di 0,2. Karena nilai C sama dengan 2. Jadi berpengaruh ya nilai C. Baik, bagaimana dengan sumbu simetrinya? Sumbu simetri itu yang membagi rata ya, dua bagian atau tengah-tengahnya. Baik, sumbu simetrinya sama ya. Jadi tergantung dari nilai A-nya. Ini sama, X sama dengan 0, tengah-tengahnya sama dengan 0. Contoh yang lain, grafik fungsi Y sama dengan X kuadrat tambah C masih untuk A lebih dari 0 dan parabola terbuka ke atas. Contohnya untuk Y sama dengan 6X kuadrat. Berapakah nilai A? 6. Dan nilai C masih 0. Ya. Ini A-nya 6, C-nya 0. Grafiknya seperti ini. Kita analisis titik puncaknya. Titik puncaknya masih di 0,0 karena nilai C-nya 0. Kemudian titik potong terhadap sumbu Y-nya masih di 0,0. Ya, tadi 0, sekarang 0. Masih di 0,0. Gitu. Baik, sekarang coba lagi perhatikan. Jika Y sama dengan 6X kuadrat tambah 2. Grafiknya menjadi seperti ini. A-nya berapa? A-nya 6. C-nya 2. Baik. A-nya 6. Tidak terlalu berpengaruh ya. Nah, selanjutnya titik puncaknya ada di mana? 0,2. Titik potong terhadap sumbu Y-nya 0,2 karena nilai dari C sama dengan 2. Itu ya. Jadi C itu berpengaruh terhadap titik puncak dan titik potong terhadap sumbu Y. Baik. Kalau sumbu simetrinya masih sama ya. Ada di titik X sama dengan 0. Selanjutnya, apabila grafik fungsi Y sama dengan X kuadrat tambah C dengan A masih lebih dari 0, maka parabola menghadap ke atas. Contoh persamaannya, Y sama dengan 4X kuadrat. Grafiknya, karena A-nya sama dengan 4, C-nya masih 0, grafiknya masih seperti ini, tidak terlalu berbeda. Ya, A-nya 4, C-nya sama dengan 0. Bagaimana titik puncaknya? Masih 0,0. Dan titik potong terhadap sumbu Y-nya masih 0,0. Kalau begitu kita tambah C ya. Baik, persamaannya menjadi Y sama dengan 4X kuadrat dikurangi 4. Kita coba. C-nya berapa? Negatif 4 ya. Bagaimana gambarnya? Nah, ini C-nya negatif 4. Maka di sini titik puncaknya ke bawah ya. Ya, berada di titik negatif 4. Kita tulis dulu sini. A-nya sama dengan 4. C-nya negatif 4. Titik puncaknya adalah ini. Titik apa? X-nya 0, Y-nya negatif 4. Kemudian titik potong terhadap sumbu Y-nya adalah sama 0, negatif 4. Karena apa? Karena nilai C sama dengan negatif 4. Jadi dari beberapa itu kita bisa melihat ya bahwa nilai C itu berpengaruh sekali terhadap titik puncak atau titik balik dan titik potong terhadap sumbu Y. Ya, untuk sumbu simetri sama ya tengah-tengahnya karena nilai ya sama. Baik, selanjutnya grafik fungsi Y sama dengan X kuadrat tambah C dengan A kurang dari 0, maka parabola menghadap ke bawah. Yang pertama contohnya adalah Y sama dengan negatif 2X kuadrat. Grafiknya seperti ini. Nilai A-nya negatif, maka menghadap ke bawah grafiknya. Ya, A-nya sama dengan negatif 2 dan C-nya sama dengan 0. Seperti ini grafiknya. Titik puncaknya bagaimana? Ya, masih 0,0 karena tidak memiliki nilai C. Kemudian bagaimana dengan titik potong terhadap sumbu Y-nya? Masih di 0,0 karena tidak memiliki nilai C.
Baik, sekarang kita coba persamaan yang memiliki nilai C, yaitu Y sama dengan negatif 2x kuadrat dikurangi 6. Bagaimana contoh grafiknya? Ini, ya C-nya negatif 6, A-nya negatif 2. Ini ya. Kemudian, bagaimana dengan titik puncaknya? Awalnya di titik 0,0 ketika tidak memiliki nilai C, seperti ini. Nah, setelah memiliki nilai C, titik puncaknya berpindah tergantung dari nilai C tersebut, yaitu negatif 6. Kemudian, bagaimana titik potong terhadap sumbu Y-nya? Awalnya 0,0 titik puncaknya atau titik potongnya menjadi 0,-6 karena nilai C sama dengan negatif 6. Sedangkan sumbu simetrinya masih sama ya. Oke. Kesimpulannya, apa yang diperoleh dari eksplorasi tadi? Ya, pengaruh nilai C terhadap suatu parabola atau gambar grafik. Yang pertama, nilai C itu merupakan nilai koordinat Y pada perpotongan parabola dengan sumbu Y, atau biasa disebut sebagai titik potong terhadap sumbu Y. Kemudian, jika nilai C lebih dari 0, mengakibatkan titik balik atau parabola bergeser ke atas sebesar C, atau titik potong parabola dengan sumbu Y bernilai positif. Dan selanjutnya, jika nilai C kurang dari 0, mengakibatkan titik balik parabola bergeser ke bawah sebesar C, atau titik potong parabola dengan sumbu Y bernilai negatif. Ya, demikian kesimpulannya untuk C, pengaruh C terhadap parabola. Terima kasih. Kita lanjut kembali di part 3 atau part 3 selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.